Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan software POM untuk menyelesaikan kasus transportasi. Nah, sebelum saya memaparkan bagaimana cara menganalisis dan menyelesaikan sebuah masalah kasus transportasi menggunakan software POM, sebelumnya silakan download dan install dulu menggunakan pada link berikut ini. Kemudian contoh kasus yang akan kita pakai untuk diselesaikan menggunakan aplikasi POM adalah sebagai berikut. PT Laku Jaya memiliki 3 daerah pemrosesan, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Serta memiliki 3 gudang yang berlokasi di A, B, dan C sebagai tempat tujuan distribusi hasil produksi. Kapasitas produksi per bulan pabrik pertama adalah sebesar 90 ton, pabrik kedua sebesar 60 ton, pabrik ketiga sebanyak 50 ton. Adapun permintaan masing-masing gudang A adalah 50 ton, gudang B 110 ton, dan gudang C 40 ton per bulannya. Berikut biaya transportasi dari pabrik ke gudang dalam satuan dolar. Nah, ini adalah biaya transportasi dari pabrik 1, 2, 3 ke gudang A, B, dan C. Dari pabrik 1, biaya transportasi ke gudang A adalah $20, ke gudang B $5, ke gudang C $8. Kemudian pabrik 2, biaya transportasi ke gudang A adalah $15, ke gudang B $20, ke gudang C $20. Dan yang terakhir adalah biaya transportasi pabrik 3 ke gudang A $25, gudang B $10, dan gudang C sebesar $19. Tentukan dari pabrik mana dikirim ke gudang mana dan berapa jumlah serta total biaya transportasi. Nah, untuk menganalisis permasalahan ini, kita buka dulu software POM-nya. Baik, berikut ini adalah interface dari software POM. Nah, sebelum kita memulai menganalisis permasalahan tadi menggunakan software ini, langkah awal yang kita lakukan adalah memilih modul. Modul di sini sesuai dengan permasalahan yang akan kita analisis. Adapun permasalahannya yaitu mengenai masalah transportasi, maka kita pilih di sini modul yang kita pilih adalah transportation. Setelah kita pilih modul, ya, kita menentukan modulnya, selanjutnya kita membuka dokumen baru untuk menganalisis permasalahannya. Nanti akan muncul kotak dialog ya, seperti berikut ini. Kemudian kita isi data-data yang ada tadi ke dalam kotak dialog ini. Untuk bagian titel, kita tuliskan nama PT-nya. Jadi PT Laku Jaya. Kemudian untuk number of source dan number of destination di sini. Jumlah pabrik yang memproduksi barang, dalam hal ini ada 3 pabrik. Kemudian number of destination adalah jumlah tempat tujuan, yang mana pada kasus ini adalah sebanyak 3. Tadi ada 3 gudang ya, A, B, C, jadi kita tambah menjadi 3. Number of origin-nya juga 3, yaitu jumlah pabrik yang memproduksi ya. Kemudian karena ini adalah kasus minimisasi, jadi yang kita pilih adalah minimisasi. Selanjutnya row of names-nya, nama batasan yang diinginkan, nanti dapat diganti kemudian column of name dan juga overview. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian akan tampil isian seperti berikut ini atau tabel, yang mana tabel ini akan kita lengkapi sesuai dengan data yang ada tadi. Sebelum kita isi, kita ganti dulu destination dan origin-nya. Destination tadi adalah pabrik tujuan. Jadi pabrik, bukan pabrik ya, gudang.
gudang A, kemudian gudang B, dan gudang C. Kemudian originnya adalah pabrik 1, pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Selanjutnya kita akan mengisi data-data di dalamnya. Data di dalam ini sesuai dengan tabel yang sudah dijelaskan tadi ya, yang isinya merupakan demand dan juga supply dan juga biaya transportasi dari setiap pabrik ke masing-masing gudang. Untuk pabrik 1 ke gudang A, biaya transportasinya tadi adalah $20, kemudian ke gudang B sebesar $5, ke gudang C juga $5, supply-nya 90, kemudian dari gudang B ke gudang A $10, ke gudang B-nya $20, ke gudang C $10, dan supply-nya adalah 60 ton. Dari pabrik A ke gudang, dari pabrik 3 ke gudang A $25, ke gudang B $10, ke gudang C adalah $19 dengan jumlah supply-nya sebanyak 50 ton. Jangan lupa juga diisi demand. Demand-nya masing-masing gudang. Gudang A sebesar 50 ton, gudang B 110, gudang C 40. Pastikan semua datanya sudah benar terisi. Jika sudah selesai dan sudah terisi semuanya, langkah berikutnya adalah kita akan memilih metode untuk menganalisis. Nah, di sini ada pilihan ya, starting method. Jadi kita pilih metode yang akan dianalisis. Metode yang tersedia di sini ada 3, ada metode NWC, Northwest Corner Method, kemudian metode LC, Lowest Cost, kemudian metode Vogel. Kali ini yang akan kita pilih atau yang akan kita gunakan menganalisis adalah metode Vogel. Kita pilih. Setelah itu, langkah selanjutnya menganalisis menggunakan tombol solve. Jadi kita klik tombol solve. Kita klik, kemudian akan muncul ya output sebanyak 6. Nanti ada transportation shipment, marginal cost, final solution table, iteration, shipment with cost, shipping list. Untuk menampilkan semua tabel ini, kita bisa memilih, kita pilih tool window, kemudian klik tile, nanti semua outputnya akan keluar. Tapi kalau misalnya kita ingin menampilkan salah satunya, tinggal kita klik salah satu saja. Misalnya ingin menampilkan transportation shipment. Jadi kita tampilkan saja semua dengan memilih tile seperti ini. Ini adalah hasil output dari analisis menggunakan metode Vogel. Output yang pertama adalah transportation shipment, ya. Diketahui solusi permasalahan transportasinya adalah seperti berikut. Nah, kalau ingin menampilkan ini saja, ya, menampilkan hasil analisis transportation shipment, kita memilih maximize. Kemudian nanti terlihat hanya satu tabel yang merupakan analisis pertama kita. Jadi berdasarkan output analisis transportation shipment, pabrik pertama harus mengirim ke gudang B sebanyak 60 ton dan ke gudang C sebanyak 30 ton. Dari pabrik 2 menuju ke gudang A harus mengirim sebanyak 50 ton dan ke gudang C sebanyak 10 ton. Yang terakhir dari pabrik 3 harus mengirim ke gudang B sebanyak 50 ton. Dengan pengalokasian tersebut, maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal sebesar
$1.550. Jadi seperti itu ya. Analisis yang kedua ya. Analisis yang kedua adalah marginal cost. Jadi kita buka seperti ini. Marginal cost merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan tabel solution. Berdasarkan tampilan tabel ini, marginal cost pengalokasian untuk pabrik 1 ke gudang A adalah sebesar 15 ton. Yang artinya kita akan mengeluarkan biaya sebesar 15 ton dikali dengan $20. Jadi $20 dari mana? Tadi kita lihat tabel di awal ya. Sehingga biaya tambahan akan menjadi sebesar $300. Apabila kita memaksakan mengalokasikan dari pabrik 1 ya ke gudang A, maka jika kita memaksakan mengalokasikan pabrik 1 ke gudang A, maka kita akan mengeluarkan biaya sebesar $300 gitu ya. Karena pada tabel solution, pabrik 1 sama sekali tidak dialokasikan ke A, hanya dialokasikan ke gudang B dan juga ke gudang C. Ya. Demikian seterusnya akan terjadi tambahan biaya sebesar nilai marginal cost-nya apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan yang ada pada tabel solusi tadi, tabel pertama ya. Ini kan akan terjadi tambahan biaya sebesar ini jika kita mengalokasikan ke gudang yang tidak seharusnya dialokasikan. Selanjutnya, analisis yang berikutnya adalah solution table. Jadi yang ini kita pilih. Nah, solution table menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal atau daerah sumber ke tujuan dan nilai marginal cost-nya. Di mana pada tampilan tabel ini besarnya alokasi ditunjukkan oleh angka yang tidak berada dalam kurung atau yang warna biru ya. Yang warna biru, sedangkan marginal cost-nya ditunjukkan oleh angka yang ada di dalam kurung atau yang berwarna ungu ini ya. Jadi kalau pabrik 1 ke gudang B adalah 60, pabrik 1 ke gudang C 30, dan seterusnya. Analisis selanjutnya yaitu tabel iteration. Nah, tabel iterasi. Iterasi merupakan tahapan perhitungan seperti manual. Jadi ini adalah hasil iterasinya pada aplikasi ini. Hanya melakukan 1 kali iterasi untuk mencapai solusi optimal. Oke. Jadi biasanya nanti akan tergantung ya, ini kebetulan pada masalah ini kita hanya menyelesaikan 1 iterasi saja untuk mendapatkan solusi yang optimal. Analisis berikutnya adalah shipment with cost. Tabel shipment with cost ya, menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Berdasarkan tabel ini ya, biaya pengalokasian dari pabrik 1 ke gudang B adalah sebesar $300. Kapasitas pengiriman X biaya pengiriman sama dengan 60 ton dikali dengan 5. Oke ya. 60 ton dikali dengan 5 maka akan menghasilkan 300. Kalau tadi di sini sebelumnya tabel awal biaya transportasi dari pabrik 1 ke gudang B adalah sebesar $5, maka ketika kita melakukan pengiriman dengan kapasitas sebanyak 60 ton dikali dengan $5 akan menghasilkan $300. Dan seterusnya untuk masing-masing gudang ya yang dialokasikan. Dari pabrik 3 misalnya ke gudang B sebesar 50 ton dikali dengan biaya transportasi ke gudang B yaitu $10, maka hasilnya biaya transportasinya adalah sebesar $500.
Analisis terakhir adalah shipping list. Shipping list menunjukkan rincian pengalokasian biaya per unit dan biaya total tiap pengalokasian. Berdasarkan tampilan output dari tabel ini diketahui bahwa dari pabrik 1 ke gudang B, ya, pabrik 1 ke gudang B dikirim sebesar 60 ton, dengan biaya per ton sebesar $5, dengan biaya per ton sebesar 5 satuan, sehingga biaya total untuk pengiriman tersebut adalah sebesar 300. Demikian untuk pabrik lainnya ke masing-masing gudang, ya. Pabrik 1 ke gudang C adalah sebesar 60 ton dengan biaya per tonnya yaitu $5 juga 5 satuan, sehingga biaya totalnya sebesar 150. Kemudian pabrik 3 ke gudang B, pengiriman 50 ton, biaya per unitnya adalah $10, maka biaya total pengiriman tersebut adalah sebesar $500. Jadi seperti itu cara melakukan analisis permasalahan transportasi menggunakan software POM. Saya rasa cukup penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.